Oke, mari kita selami kisah tentang sebuah kerajaan di Jawa yang hilang ditelan waktu. Kisah ini luar biasa. Jadi gini, kita mulai dari sebuah misteri besar ya. Siapa sih yang membangun semua mahakarya super megah di tengah Pulau Jawa ini? Dan yang lebih bikin penasaran lagi, kok bisa kerajaan mereka yang sekuat itu tiba-tiba menghilang begitu saja? Nah, buat menjawab itu semua, kita perlu mundur jauh ke belakang. Tepatnya ke abad ke-8. Di sebuah daratan yang katanya sih sangat subur dan makmur. Oke, cerita kita berawal di tahun 732 Masehi. Bayangin ya, lagi ada perebutan kekuasaan, lalu muncul seorang pangeran namanya Sanjaya. Dia berhasil naik tahta, menggantikan pamannya sendiri, Sana. Ini bukan cuma ganti raja biasa loh. Ini adalah titik awal dari sebuah dinasti baru yang nantinya bakal mengubah wajah Jawa selamanya. Dan ini dia bukti fisiknya, Prasasti Canggal. Anggap aja ini kayak akte kelahiran resminya kerajaan itu. Di batu inilah tertulis soal berdirinya sebuah negeri yang, wah, digambarkan kaya raya, penuh dengan padi dan emas. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena nggak lama setelah kerajaan ini berdiri, ceritanya jadi makin menarik dan, jujur aja, makin rumit. Coba deh bayangin, ada satu kerajaan tapi dikuasai dua dinasti besar yang beda keyakinan. Di bagian utara, ada Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Terus di selatan, ada Wangsa Shailendra yang Buddha. Kelihatannya resep buat perang saudara ya kan? Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Anehnya ya, persaingan di antara mereka ini justru nggak bikin kerajaan hancur. Malah sebaliknya. Persaingan ini justru jadi pemicu ledakan kreativitas yang luar biasa, yang hasilnya ya kita bisa lihat sampai sekarang. Terus, di mana buktinya ledakan kreativitas itu? Nah, jawabannya ada di depan mata kita, terpahat abadi, di atas batu. Di masa-masa inilah, pemandangan di Jawa Tengah itu berubah total. Mereka membangun candi-candi yang wow, sampai sekarang diakui sebagai salah satu yang paling spektakuler di seluruh dunia. Ini bukan cuma sekedar bangunan biasa ya, ini tuh proyek raksasa. Bayangin, kayak proyek infrastruktur besar-besaran zaman sekarang. Ini jadi bukti nyata betapa makmur, kuat, dan religiusnya kerajaan Mataram kuno pada waktu itu. Nah, yang perlu kita ingat, masa keemasan ini, terutama di bawah kekuasaan dinasti Shailendra, itu berlangsung sekitar 150 tahun. Puncak-puncaknya itu pas zaman raja-raja kayak Dyah Balitung. Tapi ya namanya juga sejarah, nggak ada yang abadi. Zaman keemasan yang begitu gemilang ini pun akhirnya harus sampai di ujung jalan. Dan buat Mataram, akhirnya itu datang lewat serangkaian bencana yang datang bertubi-tubi. Ini nih yang jadi pertanyaan besar sampai sekarang, yang bikin para ahli sejarah garuk-garuk kepala. Kenapa coba? Sebuah kerajaan yang udah begitu maju dan makmur, kok tiba-tiba ninggalin istana dan semua kemegahannya? Jawabannya ternyata adalah kombinasi maut dari berbagai masalah. Coba bayangin, dari alam, Gunung Merapi meletus dahsyat, menghancurkan pusat kerajaan. Dari dalam, ada terus konflik perebutan kekuasaan yang bikin mereka lemah. Dan dari luar, ada ancaman militer dari kerajaan Sriwijaya yang makin kuat. Karena udah kejepit dari segala arah, rajanya saat itu, Empu Sindok, akhirnya ngambil keputusan yang super drastis, yaitu memindahkan seluruh ibu kota dan pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Ini benar-benar upaya buat bertahan hidup. Langkah itu memang berani, sebuah cara untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Tapi sayangnya, babak akhir dari kisah kerajaan ini justru jadi bagian yang paling kelam dan paling tragis. Peristiwa inilah yang dalam sejarah dikenal dengan sebutan Mahapralaya Medang. Dengar namanya aja udah serem ya. Artinya itu bencana besar atau bahkan kiamatnya kerajaan Medang. Dan yang bikin lebih tragis lagi, serangan ini terjadi di saat yang paling gak disangka-sangka. Pas lagi ada pesta pernikahan besar-besaran Putri Raja Dharma Wangsa Teguh. Tiba-tiba, kerajaan bawahan mereka sendiri, Wurawuri, menyerang. Bisa dibayangin kan? Cuma dalam satu malam, raja, keluarga kerajaan, dan hampir semua pejabat penting tewas. Habis. Kerajaan Mataram kuno yang pernah begitu jaya, resmi berakhir. Musnah. Jadi ya, ini yang tersisa buat kita. Kerajaannya mungkin sudah hancur lebur, tapi candi-candi megah peninggalan mereka masih berdiri kokoh sampai sekarang.
Ini bikin kita mikir ya, apa sih warisan sejati dari sebuah peradaban? Apakah monumen-monumen batunya yang abadi? Atau justru pelajaran berharga dari kisah jatuh bangun dan keruntuhan mereka?